Bab 3246, Puji dan Bunuh. Bukan hanya Sima Chuo, tapi juga Sue Ze. Diam-diam aku merasa marah di hatiku, bukankah pemimpin sektemu tidak memilihku? Bukankah kamu, Ye Bufan, yang menyebarkannya secara pribadi? Mari kita lihat bagaimana Anda mengakhirinya. Dia berharap Ye Bufan akan datang ke lapangan dan dipukuli sampai mati langsung oleh lawannya, dan kemudian dia akan memiliki kesempatan lagi. Hong Tian memandang murid-murid di depannya dengan ekspresi tegas, siapa di antara kalian yang bersedia berjuang untuk sekte ini? Melihat Sima Chuo dan Sue Ze, yang paling kuat, keduanya mundur tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan yang lain juga diam. Aku akan melakukannya. Sebuah suara dingin terdengar, dan kemudian sosok anggun muncul, itu adalah Luo Bingyan. Meskipun dia merasa sedikit kecewa karena dia tidak menjadi murid langsung dari pemimpin sekte, dia tidak mengeluh sama sekali. Orang lain akan iri pada Ye Bufan, tapi dia tidak. Bagaimanapun, dia mampu menerobos ke Great Yi Immortal karena apa yang diberikan orang lain kepadanya, dan ada juga Great Yi Pil di sakunya. Dari lubuk hatinya, dia sangat berterima kasih kepada pemuda ini, dan tentu saja dia tidak ingin melihat lelucon orang lain. Dia melangkah ke arah Feng Jinglei dan berkata, Luo Bingyan, puncak nomor 1 dari Sekte Pedang Cahaya Mengalir, akan bertarung denganmu. Kamu terlihat bagus, itu tergantung pada kemampuanmu. Feng Jinglei terkekeh, dengan sekejap penghinaan di wajahnya. Ayolah, aku tidak akan sopan. Setelah mengatakan itu, dia meninju dengan keras, suara angin dan guntur memenuhi kekosongan, dan tinjunya ditutupi dengan busur listrik yang padat. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar mereka merasa hati mereka tenggelam. Secara umum, keterampilan tipe petir relatif jarang, dan keterampilan tersebut juga memiliki keuntungan besar di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Luo Bingyan tampak galak dan tidak menunjukkan rasa takut. Dia mengangkat tangannya dan meninjunya juga. Dia sedang berlatih Ice Immortal Essence. Begitu dia bergerak, udara di sekitarnya langsung turun, dan kristal es yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Tinju mereka bertabrakan, dan dengan keras, kedua orang itu mundur. Feng Jinglei mundur sekitar 30 kaki jauhnya, sementara Luo Bingyan berada sekitar 40 kaki jauhnya. Di bawah pengaruh guntur dan kilat, lengan kanannya mati rasa. Jelas, meski keduanya berada di tahap awal Great Immortal, kekuatannya masih sedikit kalah dengan yang lain. Sebuah cibiran terbentuk di sudut mulut Feng Jinglei, tanpa berhenti sejenak, lalu ditinju lagi. Luo Bingyan membalik pergelangan tangannya, dan pedang es biru muncul di telapak tangannya, dan dia menebasnya. Sekte pedang Liu Guang awalnya pandai dalam ilmu pedang. Dengan serangan pedang ini, energi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya meraung, menghancurkan ruang, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Apakah kamu menggunakan senjata? Feng Jinglei tersenyum dingin, dan dua palu godam bergagang pendek muncul di tangannya. Biarkan kamu merasakan kekuatan palu penghancur langitku. Saat dia berbicara, dia menyentuh dua palu godam di tengah, dan terjadilah gemuruh guntur, dan busur listrik biru yang tak terhitung jumlahnya dijalin menjadi jaring guntur besar, yang menghubungkannya, semua pedang. Semua energi diblokir. Gemuruh. Ada guntur besar lainnya, dan sambaran petir sepanjang 10 kaki menghantam Luo Bingyan. Segel untukku. Luo Bingyan mengayunkan telapak tangannya. Udara sangat dingin, dan kristal es besar terbentuk seketika, yang secara langsung membekukan petir. Mereka berdua bolak-balik, bertarung bersama, dan dalam sekejap mereka melakukan 100 gerakan. Ilmu pedang Luo Bingyan sangat kuat dan dia juga memiliki bakat luar biasa di antara para murid muda, tetapi dibandingkan dengan Feng Jinglei, dia masih lebih lemah dan perlahan-lahan dirugikan seiring berjalannya waktu. Namun, He Honglian sedikit tidak sabar dan berteriak, berhenti bermain-main dan bertarunglah dengan cepat. Ya, Feng Jinglei setuju, mengayunkan palu penghancur langit, dan lusinan guntur dan kilat besar meledak dalam sekejap. Ini, Luo Bingyan awalnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, tapi sekarang dia tiba-tiba menghadapi serangan yang begitu kuat dan sedikit bingung untuk sesaat.
Meskipun perisai es besar terbentuk di depannya, ia tidak mampu memblokir guntur dan kilat yang begitu kuat, dan langsung hancur. Dua busur listrik yang tersisa menghantam dadanya satu demi satu, membuat seluruh orang terlempar keluar. Untungnya, perisai es menghabiskan sebagian besar kekuatan petir. Meskipun dia terkena, nyawanya tidak dalam bahaya. Namun meski begitu, seluruh tubuhnya sakit dan mati rasa, dia tidak bisa lagi mengerahkan energi abadi, dan terjatuh dengan keras ke tanah. Dengan ekspresi keras kepala di wajahnya, Luo Bingyan berjuang untuk berdiri, tetapi dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun, jadi dia harus menyerah pada akhirnya. Saudari Luo, kamu baik-baik saja. Fu Jundi bergegas dan membantunya berdiri. Luo Bingyan tidak berkata apa-apa dan terlihat murung. Aku merasa marah, kecewa, dan juga sedikit menyesal. Jika aku berkesempatan mengambil Yidan sebesar itu, orang di depanku pasti bukan tandinganku. Tapi kekalahan tetaplah kekalahan, dan tidak ada yang bersimpati dengan yang kalah. He Honglian tertawa. Bangga, hahaha, murid-murid sekte pedang Liu Guang tidak lebih dari ini, yang berani bertarung lagi. Saya akan melakukannya. Dia dan Luo Bingyan memiliki pemikiran yang sama. Setelah begitu disukai oleh Ye Bufan, dia tidak bisa berdiam diri dan menyaksikan kegembiraan di saat-saat kritis. Namun, kekuatannya terbatas. Dia juga berada di tahap awal keabadian besar, dan ukurannya hampir sama dengan Luo Bingyan. Dalam hal kedalaman kultivasi, dia masih tidak sebaik Feng Jinglei. Setelah bertahan selama sekitar 100 gerakan, dia dikalahkan lagi oleh palu penghancur langit dan terlempar oleh busur listrik. Gadis kecil Fu Jundi baru saja selesai merawat Luo Bingyan dan buru-buru pergi menjemput Shen Qiyun. Adegan itu benar-benar sunyi, dan suasananya sangat khusyuk. Sekte Pedang Cahaya Mengalir memiliki awal yang buruk dan kalah dalam 2 pertandingan berturut-turut, membuat semua orang merasa tidak tahu malu. Hahaha, sungguh menyenangkan. He Honglian tertawa semakin arogan. Gong Qingxuan, apakah ini caramu melatih muridmu? Aku bertiga bisa menantang 30.000 murid sekte pedang Liu Guangmu, tidakkah kamu merasa malu? Diam, Bai Lingpo berdiri. Meskipun He Honglian memiliki status terhormat dan pernah menjadi biji mata pemimpin sekte lama, dia masih menjadi hobi. Sekarang dia telah dikeluarkan dari sekte tersebut, dia tidak sopan sama sekali. Murid-murid ini semua adalah murid kita. Mereka bukan murid langsung dari ketua sekte. Apa hubungannya dengan pemimpin sekte? Selama bertahun-tahun, kita bahkan belum memiliki murid langsung yang baik. Mereka tidak sampah yang sama. He Honglian mencibir, itu benar, bukankah kamu baru saja memilih murid pribadi? Biarkan dia datang, biarkan aku melihat betapa kuatnya murid yang kamu pilih secara pribadi. Setelah mengatakan itu, matanya melirik ke arah Ye Bufan sekali lagi, penuh penghinaan dan penghinaan. Tuan Ye, saya merekomendasikan Tuan Ye untuk bertarung. Bai Lingpo membungkuk dan memberi hormat, meskipun Tuan Ye belum menerima bimbingan pribadi dari guru sekte, penampilannya dalam seleksi ini sangat mempesona, dan dia terpilih tanpanya. Keraguan di setiap tingkat. Yang pertama, kekuatan yang begitu kuat pasti akan memenangkan kejayaan bagi sekte pedang Liu Guang kita. Kata-kata orang tua itu tanpa cacat. Sepertinya dia berbicara dari sudut pandang sekte, dan tidak ada yang bisa menyalahkannya. Namun nyatanya, banyak orang yang mengetahui bahwa ia berusaha memuji dan membunuh Ye Bufan. Semua orang tahu betul bahwa keberhasilan Ye Bufan di 3 level ini adalah sebuah kebetulan. Meskipun dia selalu menjadi yang pertama, dia bahkan tidak menggerakkan satu jari pun. Seorang murid yang tidak memiliki esensi abadi bahkan tidak bisa disebut abadi. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sama sekali? Saat Ji Suxian hendak melangkah maju untuk menghentikannya, Gong Qingxuan angkat bicara, benar, Xiao Fan, pertempuran ini terserah padamu. Bab 3247 terlalu lemah. Semua orang tercengang saat ini. Tidak ada yang menyangka bahwa pemimpin sekte akan benar-benar meminta Ye Bufan untuk bertarung. Jika orang lain kalah, mereka kalah. Sebagai perbandingan, hal itu tidak menimbulkan banyak kerugian bagi sekte tersebut. Terlebih lagi,
Baik Luo Bingyan dan Shen Qiyun setidaknya sama baiknya dengan Great Yi Immortal. Tidak banyak perbedaan di antara mereka, dan nyawa mereka tidak akan dalam bahaya bahkan jika mereka gagal. Tetapi sekarang kita telah mengirimkan seorang beku yang bahkan tidak memiliki energi abadi, bagaimana kita dapat melawan pertempuran ini? Bukankah hanya masalah kematian jika kamu pergi ke sana? Identitas kuncinya masih sangat istimewa. Sekarang dia adalah murid langsung dari pemimpin sekte yang baru diangkat dan pewaris masa depan pemimpin sekte tersebut. Jika orang seperti ini naik, dia akan ditampar sampai mati. Di manakah wajah sekte pedang Liu Guang akan ditempatkan? Itu merupakan pukulan besar bagi kehormatan sekte tersebut. Mungkinkah pemimpin sekte telah mengasingkan diri terlalu lama dan tidak memahami situasi di luar sama sekali? Atau apakah dia tertipu oleh ilusi bahwa Ye Bufan melewati 3 level berturut-turut? Meskipun setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda, Gong Qingxuan selalu menepati janjinya di sekte pedang Liu Guang, dan orang lain tidak berani mempertanyakan hal-hal yang dia tentukan. Banyak juga orang yang berbahagia, seperti mereka yang dihukum oleh Ye Bufan di puncak ketiga dan kelima, seperti Zhu Fangqi dan Bai Lingpu. Bai Lingpu, si rubah tua, baru saja mendorong Ye Bufan keluar dengan cara yang besar untuk tujuan ini. Selama murid langsung ini terbunuh, Sima Chuo akan memiliki kesempatan baru, dan akan ada harapan bagi puncak kelima untuk bangkit kembali. Bahkan jika dia tidak mati, jika kinerja terlalu buruk, dia mungkin tidak akan diperhatikan oleh Gong Qingxuan. Singkatnya, orang-orang yang hadir memiliki pemikirannya masing-masing, ada yang senang, ada yang khawatir, dan ada yang merasa kasihan pada Ye Bufan. Meskipun budidayanya agak buruk, pemuda ini memiliki keterampilan medis yang sangat baik dan merupakan master dari balai pengobatan spiritual. Akan sangat disayangkan jika mati seperti ini. Ya, dibandingkan dengan perubahan emosi orang lain, Ye Bufan setenang air. Tampaknya yang dia hadapi bukanlah makhluk abadi sama sekali, melainkan manusia biasa. Dia setuju dan berjalan ke arah Feng Jinglei. Hahaha, apakah hanya kamu? Melihat pemuda di depannya bahkan tidak memiliki energi abadi, Feng Jinglei tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar pecundang. Aku bisa menusukmu sampai mati dengan 1 jari. Tinggalkan kata-kata terakhir sesegera mungkin. Kamu tidak akan bisa bertahan 1 gerakan pun di depanku. Cobalah. Ekspresi Ye Bufan tetap sama. Gujing Bubo mengangkat tangannya dan meninjunya. Pukulannya masih sangat kuat di dunia kultivasi, tetapi tidak layak disebutkan di dunia keabadian. Melihat semua orang di sekitarnya menggelengkan kepala dan mendesah. Bibir Bai Lingpu melengkung menyeringai, balas dendamnya akhirnya terbalaskan. Sima Chuo, Sue Ze dan yang lainnya juga sangat bersemangat, mengepalkan tangan mereka, menunggu untuk melihat akhir dari pembunuhan Ye Bufan seketika. Mata Feng Ziwu, Luo Bingyan, Shen Qiyun dan yang lainnya penuh dengan kekhawatiran. Saudaraku, ayolah. Fu Jundi berteriak tanpa perasaan, bersorak untuk Ye Bufan. Sayang sekali, sebaiknya aku mengirimmu berangkat. Feng Jinglei tersenyum menghina, dan dengan lambaian palu penghancur langit di tangannya, sambaran petir sepanjang beberapa kaki menghantamnya. Meskipun dia hanya menyerang dengan santai, kekuatan serangan Dayixian sangat mencengangkan. Guntur dan kilat yang tebal menghampiri Ye Bufan dalam sekejap mata dan menghantam dadanya dengan keras. Sudah berakhir, sayang sekali bagi seorang jenius medis. Banyak orang menghela nafas dalam hati mereka, bahkan Xuanxian tidak dapat menahan guntur dan kilat ini dengan tubuh fisiknya, apalagi limbah yang bahkan tidak dimilikinya, energi abadi. Sima Chuo dan yang lainnya menjadi semakin bersemangat dan tidak bisa menahan senyuman mereka, namun pemandangan di depan mereka langsung membuat mereka tercengang. Saya melihat guntur dan kilat menyambar tubuh Ye Bufan, tetapi tidak ada reaksi sama sekali, bahkan tidak ada sedikit pun halangan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini, mata semua orang langsung melebar, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Betapa kuatnya kekuatan petir Feng Jinglei, dan betapa kuatnya palu penghancur langit, mereka baru saja menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Bagaimanapun, Shen Qiyun dan Luo Bingyan belum sepenuhnya pulih.
Tapi pukulan sekuat itu pun tidak berpengaruh pada pria di depannya. Mereka tidak tahu bahwa Ye Bufan, yang berlatih teknik pelatihan tubuh Dewa Petir, tidak takut dengan kekuatan guntur. Meskipun Feng Jinglei memiliki beberapa kemampuan, guntur dan kilat yang dia keluarkan berkali-kali lebih buruk daripada Dewa Petir kepunahan, jadi bagaimana bisa berdampak setengahnya. Orang yang paling terkejut adalah Feng Jinglei sendiri. Dia tahu betul betapa kuatnya dia dan betapa kuatnya palu penghancur langit di tangannya. Biasanya, bagi biksu seperti Ye Bufan yang bahkan tidak memiliki energi abadi, 10.000 tidak akan cukup untuk memblokir serangan ini. Karena itu, setelah dia mengambil tindakan, dia merasa pihak lain sudah mati. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak akan terpengaruh sama sekali, dan tinjunya akan berada di depannya dalam sekejap mata. Namun, dia tetap tidak menganggapnya terlalu serius. Meskipun pihak lain menggunakan beberapa cara khusus untuk menahan gunturnya, dia hanyalah seorang biksu. Bagaimana dia bisa menembus esensi abadi pelindung tubuhnya? Namun dalam sekejap, dia menyadari betapa salahnya idenya. Tinju Ye Bufan mengenai dadanya, terlihat biasa saja, dan kekuatan pukulan di tubuhnya tidak terlalu besar. Tapi ada kekuatan kehancuran yang tak tertahankan. Kekuatan penghancur itu di luar imajinasi. Itu menghancurkan sebagian besar meridian di dadanya dalam sekejap, dan seteguk darah muncrat. Ini tentu saja bukan pukulan biasa. Ye Bufan memasukkan kekuatan penghancur Dewa Kepunahan ke dalamnya dan menamakannya tinju Dewa Kepunahan. Meski kekuatan tinju tidak sekuat panah petir, tidak mudah untuk mengalahkan lawan dalam serangan diam-diam. Feng Jinglei mundur 7 atau 8 langkah, lalu jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Dia berjuang untuk berdiri, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Pada saat ini, dia menyadari betapa seriusnya konsekuensi dari kelalaiannya. Dia tidak pernah mengalami cedera serius selama bertahun-tahun, dan sekarang dia kehilangan kekuatan bertarungnya. Pada saat ini, semua orang di sekitarnya benar-benar tercengang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, dan mereka semua tercengang. Ketika mereka sadar kembali, orang-orang ini menggosok mata mereka dengan putus asa, mencoba melihat apakah mereka sedang berhalusinasi, atau apakah mereka salah melihatnya. Seorang pecundang yang bahkan tidak memiliki energi abadi, orang yang selama ini dibenci olehnya, justru mengalahkan Feng Jinglei dengan satu pukulan. Jika ini bukan murid yang dibawa oleh He Honglian, jika mereka tidak hanya mengalahkan Luo Bingyan dan Shen Qiyun, mereka benar-benar mengira ini adalah murid yang dibawa oleh Ye Bufan, yang tidak mungkin dilakukan tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Entah itu aura yang sangat lemah di tubuhnya atau pukulan yang tampaknya tidak mengancam barusan, tidak ada alasan untuk menang sama sekali. Bai Lingpu, Zhu Fangkui, Sima Chuo dan yang lainnya menatap dengan mata terbelalak, dan bola mata mereka hampir lepas dari rongganya. Bukankah ini pemborosan 10.000 tahun yang legendaris? Bukankah ini pemborosan yang bahkan energi abadi pun gagal mengubahnya? Dia benar-benar memenangkan babak ini, bagaimana mungkin? Tapi percaya atau tidak, faktanya ada di depan mata mereka, Feng Jinglei masih terbaring di sana sambil memuntahkan darah. Ye Bufan menarik tinjunya dan tersenyum menghina, terlalu lemah. Dia mengoceh, tapi dia pikir dia begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa menahan pukulanku. Bab 3248 Kemenangan lainnya. Sial, bagaimana ini mungkin? Kultivasi He Honglian sendiri tidak cukup, dan selama bertahun-tahun dia gagal setiap kali menantangnya. Kemudian, dia tiba-tiba mengubah strateginya dan mencurahkan seluruh upayanya untuk melatih 3 peserta magang, berharap mendapatkan kembali mukanya melalui muridnya sendiri. Meskipun Gong Qingxuan kuat, dia pada akhirnya akan bertanggung jawab atas seluruh sekte, dan ada 30.000 murid di bawah sektenya, jadi tidak mungkin untuk mencakup semuanya. Sebagai perbandingan, dia hanya perlu melatih 3 murid, yang secara alami memiliki keuntungan besar dalam situasi ini. Dengan pemikiran ini, saya telah bekerja keras selama 300 tahun dan akhirnya mencapai prestasi hari ini. Para murid muda yang mengira mereka bisa menyapu sekte pedang cahaya mengalir ketika mereka tiba di sini mengambil kesempatan untuk mempermalukan Gong Qingxuan. Semuanya berjalan baik pada awalnya,
Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa muridnya dari Great Yi Immortal akan kalah dari pihak yang kalah. Tuan, Feng Jinglei tampak malu, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Kamu tidak berguna, keluar dari sini. He Honglian mengusirnya. Awalnya, melatih murid-murid ini adalah alat baginya untuk mendapatkan kembali wajahnya. Sekarang karena tidak berhasil, saya tidak akan bersikap sopan sama sekali jika saya mengambil tindakan. Kakak kedua, kemarilah. He Honglian berbalik dan melambai, dan pemuda berjubah merah itu berjalan mendekat. Ada aura terbakar di sekujur tubuhnya, dan sekilas dia tampak seperti biksu atribut api. Dibandingkan dengan Feng Jinglei barusan, auranya menjadi lebih kuat, dan dia telah mencapai tahap tengah Great B Immortal. Melihat murid-murid yang dikirim ke sini semakin kuat, Bai Lingpu dan yang lainnya akhirnya merasa jauh lebih nyaman. Tidak peduli bagaimana Ye Bufan menang sekarang, tidak akan ada peluang keberuntungan kali ini. Bagi yang abadi, kekuatan sangatlah luar biasa. Jangan khawatir, Tuan, saya pasti akan memenggal kepala anak ini. Pemuda berbaju merah itu penuh percaya diri. Menurutnya, Ye Bufan baru saja melakukan serangan diam-diam. Hanya dengan memanfaatkan oportunisme dia bisa menang. Dari segi kekuatan, dia tidak bisa dibandingkan dengan Feng Jinglei, apalagi dengan Feng Jinglei. Nak, aku Huoruli. Saat aku mati, pergilah menemui Raja Neraka dan beritahu namaku. Aku tidak memiliki ingatan yang baik, jadi kamu harus pergi dan berbicara sendiri dengan Raja Neraka. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengambil tindakan terlebih dahulu dan menyerang dengan telapak tangan, tembakannya adalah Fury Palm. Dua api muncul di telapak tangannya, dan kemudian berubah menjadi dua naga api, mengaum ke arah Huoruli. Anak ini benar-benar bodoh. Sebuah cibiran muncul di bibir Sima Chuo. Menurutnya, jelas bahwa Huoruli adalah atribut api yang abadi, dan budidayanya telah mencapai tahap tengah dari Great B Immortal. Saat ini, menggunakan keterampilan berbasis api untuk menyerang orang lain hanyalah meminta penghinaan. Bukan hanya dia, orang lain juga berpikir begitu, menggelengkan kepala dan menghela nafas. Baru saja, Ye Bufan mengalahkan Feng Jinglei secara mengejutkan. Jika dia menggunakan beberapa trik cerdas saat ini, mungkin ada secercah harapan. Tapi dalam konfrontasi head-to-head dengan skill berbasis api seperti ini, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Orang-orang ini tidak menyadari bahwa ada tanda hitam samar yang tersembunyi di antara dua naga api Ye Bufan, yang merupakan versi saku dari panah Dewa Petir. Ye Bufan tidak ingin mengungkapkan semua kartu trufnya sekaligus, dan untuk menghadapi Great B Immortal tingkat menengah, tidak perlu mengeluarkan versi lengkap dari Thunder Arrow, versi saku saja sudah cukup. Huoruli tidak mengetahui hal ini, dan dia tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat pihak lain menyerangnya dengan telapak api. Bocah bodoh, izinkan aku menunjukkan kepadamu apa itu pengendalian api yang sebenarnya. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan dengan mudah mengubah kedua naga api itu menjadi percikan api di seluruh langit, menghilang ke dalam kehampaan. Tapi di saat yang sama, dua anak panah Thunderbolt seukuran saku telah menancap di telapak tangannya. Huoruli tiba-tiba terguncang, dan kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat membuat seluruh tubuhnya mati rasa, dan dia tidak bisa lagi bergerak 1 inci pun. Belum lagi kekuatan guntur dan kilat bercampur dengan aura kehancuran, membuat meridian di tubuhnya berkeping-keping, dan seteguk besar darah muncrat. Pada saat ini, dia mengerti mengapa Feng Jinglei baru saja dikalahkan dengan begitu menyedihkan, dan mengapa dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan sedikit pun setelah satu gerakan. Hal yang sama juga terjadi padanya sekarang, seluruh tubuhnya lumpuh, dan cedera serius seperti itu tidak dapat pulih dalam beberapa bulan. Metode apa yang digunakan pemuda ini? Bagaimana bisa begitu pedas? Bagaimana dia tahu bahwa Ye Bufan sudah menunjukkan belas kasihan? Bagaimanapun, He Honglian dan Gong Qingxuan juga memiliki hubungan yang konstan. Karena Master Sekte tidak pernah membunuh siapapun, tidak mudah baginya untuk datang dan membunuh muridnya. Jika tidak, dengan kekerasan dan tirani dari panah Dewa Petir, dia akan hancur total sekarang, dan tidak akan ada kemungkinan dia berdiri di sini. Tapi kecuali Ye Bufan,
tidak ada orang lain yang tahu tentang ini sama sekali. Pada saat ini, semua orang di sekitar baru saja sedikit tenang, dan gelombang besar lainnya terjadi. Hanya satu langkah untuk menghadapi Feng Jinglei masih dapat dikaitkan dengan serangan diam-diam, dan itu dapat dikaitkan dengan oportunisme, tetapi yang terjadi adalah ini, waktu. Ini adalah Grid Immortal jangka menengah yang asli, tapi dia dipukuli sampai muntah darah lagi dengan satu gerakan. Nyala apinya terlihat biasa saja, bagaimana bisa begitu kuat? Apa sebenarnya yang terjadi? Mengalahkan Grid Immortal tipe api dengan api sungguh tidak terbayangkan. Mata semua orang tertuju pada Ye Bufan, dan mereka menemukan bahwa ini adalah pria yang tidak dapat dilihat sama sekali. Sejak awal kompetisi Master Sekte, mereka merasa ini hanyalah tipuan, dan kesuksesan mereka semua bergantung pada keberuntungan. Namun dilihat dari hasilnya, mereka tidak ambigu, dan mereka menjadi yang teratas di setiap putaran kompetisi. Sekarang dia telah mengalahkan dua makhluk abadi secara berturut-turut. Ini mungkin sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan keberuntungan. Bagus sekali, kakak. Teriakan Fujundi memecah keheningan di tempat kejadian, diikuti oleh para murid dari puncak ke-9 yang bersorak dan berteriak, dan pada akhirnya seluruh sekte pedang Liu Guang mendidih. Anda harus tahu bahwa identitas Ye Bufan saat ini adalah keturunan langsung dari pemimpin sekte, dan dia mewakili seluruh sekte. Terlepas dari menang atau kalah, ini terkait dengan kejayaan seluruh sekte pedang Liu Guang. Karena itu, bahkan para murid di puncak ketiga dan kelima bersorak atas kemenangannya. Hanya wajah Sima Chuo Bai Lingpu dan yang lainnya yang menjadi semakin jelek. Mereka awalnya mengira ini adalah tindakan yang fatal, tetapi mereka melawan lagi. Gong Qingxuan mengenakan topeng kristal di wajahnya, jadi tidak ada yang bisa melihat kebahagiaan atau kemarahannya. Dan bibir Hua Bingyu membentuk senyuman. Sampah. Semuanya sampah. He Honglian menjadi marah dan mengusir Huo Ruli. Awalnya saya berpikir bahwa saya tidak bisa mengalahkan Gong Qingxuan, tetapi ketiga murid yang dilatih dengan cermat pasti akan mampu mengalahkan murid dari Sekte Pedang Cahaya Mengalir. Sekarang dia telah kalah 2 kali berturut-turut, dan dia masih termasuk tipe orang yang cacat total. Han Yuliang, bunuh dia. He Honglian meraung dengan ganas. Wajahnya penuh keganasan saat ini, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Hancurkan dia secara langsung, jangan beri dia kesempatan. Meskipun dia marah, rasionalitas dasarnya masih ada, dan dia dapat melihat bahwa 2 kemenangan Ye Bufan itu aneh. Dalam hal ini, cara terbaik untuk menang adalah dengan menghancurkan lawan dengan kekuatan dan tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk bernafas. Sebagai murid tertua, Han Yuliang pun menyadari hal ini. Sekarang dia adalah baris terakhir master, dia secara alami tidak berani ceroboh. Auranya telah meledak sepenuhnya, dan dia sudah berada di tahap akhir dari Grid B Immortal. Nak, pergilah ke neraka. Han Yuliang menamparkan telapak tangannya, dan energi besarnya yang sebenarnya mengembun di udara, dan ruang di sekitarnya mulai bergetar. Bab 3249 Ketua Murid. Han Yuliang tidak kenal ampun dalam serangannya. Sebagai dewa besar tahap akhir, dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatannya sangat menakutkan dan menghancurkan bumi. Mata semua orang di Sekte Pedang Liu Guang langsung melebar, dan semua orang sangat gugup. Meskipun Ye Bufan telah memenangkan 2 pertandingan berturut-turut, kekuatannya tidak terlihat sama sekali. Bisakah dia menghentikan Grid B Immortal di tahap selanjutnya? Mata Sima Chuo, Sueze dan yang lainnya bersinar terang, dan mereka terus berteriak dalam hati, pergilah ke neraka. Namun pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan semua orang terjadi lagi. Mereka melihat tangan besar energi sejati yang melayang di udara runtuh seketika sebelum menyentuh tanah. Segera setelah itu, tubuh Ye Bufan bangkit dan meninju dada Han Yuliang dengan keras. Puff! Sebuah panah darah menyembur keluar, dan seluruh orang itu terbang mundur puluhan meter, jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Menghancurkan. Akhiri pertempuran dengan satu gerakan. Namun situasinya benar-benar bertolak belakang dengan ekspektasi semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa Han Yuliang akan menjadi orang yang lumpuh, dan dia masih tidak dapat memblokir satu gerakan pun.
Ye Bufan melihat tinjunya, dipenuhi dengan kegembiraan. Tampaknya kombinasi tinju kepunahan ilahi dan pedang kesadaran ilahi cukup kuat sehingga bahkan Dewa Agung tidak dapat menahan serangannya. Kekuatan mentalnya kini telah mencapai tahap awal dari keabadian spiritual agung, dan mudah untuk menggunakan pedang kesadaran ilahi untuk menerobos lautan kesadaran Han Yuliang. Ketika dia kehilangan kekuatan mentalnya, Divine Fist of Extermination miliknya cukup untuk melukai lawan dengan satu gerakan. Semua orang tercengang dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bai Lingpu menyipitkan mata kecilnya, matanya penuh keganasan. Saat ini, ia memiliki intuisi bahwa pemuda ini tidak sesederhana kelihatannya, apalagi seorang pecundang yang bahkan tidak memiliki keabadian. Semuanya hanyalah ilusi, dan semuanya berpura-pura menjadi babi untuk dimakan harimau. Sungguh konyol bahwa saya selalu dikenal banyak akal, tetapi sekarang saya telah dimanipulasi oleh orang lain. Tidak heran dia bisa kembali dengan selamat dari Immortal Mire, tidak heran dia tidak terluka di Kekaisaran Es. Kedalaman rencana pemuda ini membuatnya merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Shen Qiyun, Luo Bingyan, dan Fu Jundi memandang pria di depan mereka dengan mata cemerlang. Mereka awalnya mengira pria ini hanya memiliki keterampilan medis yang hebat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia begitu kuat, yang sangat mengejutkan mereka. Saya belum pernah menunjukkannya sebelumnya, saya biarkan saja. Aku akan membunuhmu. Orang yang paling marah adalah He Honglian. Dia telah bekerja keras selama 300 tahun untuk melatih 3 murid di alam Great Yi Immortal. Saya pikir saya bisa menyapu seluruh sekte pedang cahaya mengalir, tapi saya tidak menyangka akan dipukuli seperti ini oleh orang tidak berguna yang melompat keluar. Karena malu, dia bertepuk tangan. Berbeda dengan ketiga orang tadi, kekuatannya terlalu kuat, bahkan lebih kuat dari Hua Bingyu. Menghadapi orang kuat setingkat ini, Ye Bufan tidak memiliki kemampuan untuk melawan meskipun dia memiliki segala macam cara. Dia bisa melewati 2 atau 3 level untuk membunuh lawannya, tapi jarak dengannya terlalu besar. He Honglian, menurutmu aku tidak ada? Ye Bufan merasakan tekanan di depannya mereda, dan sesosok tubuh kurus berdiri di depannya, dan itu adalah pemimpin sekte Gong Qingxuan. Gong Qingxuan melambaikan lengan jubahnya, dan dengan kekuatan yang tak tertandingi, He Honglian langsung terlempar sejauh 100 kaki. Kamu, He Honglian sangat marah hingga matanya terbakar, dan pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun dia telah berlatih keras selama 300 tahun, kesenjangan antara dia dan kakak perempuan senior ini tampaknya menjadi lebih luas. Kamu baru saja mengatakan bahwa selama muridmu kalah, dia tidak akan diizinkan masuk ke sekte pedang cahaya mengalir di masa depan. Suara Gong Qingxuan dingin dan dia mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arah Feng Jinglei dan yang lainnya yang malu. Mereka seperti ini sekarang, apalagi yang bisa kamu katakan? Hei, Honglian mengertakkan gigi, tunggu saja aku. Cepat atau lambat aku akan mendapatkan kembali sekte pedang cahaya mengalir. Lagi dan lagi, aku akan melepaskanmu lagi, tapi ini pasti yang terakhir kalinya. Jika ada waktu lain, aku akan membunuhmu. Pada titik ini, aura kuat Gong Qingxuan tiba-tiba meletus, dengan niat membunuh yang luar biasa. Belum lagi He Honglian yang pertama menanggung beban itu, tapi semua orang di sebelahnya merasakan bulu kuduknya berdiri, dan hatinya penuh ketakutan. Ye Bufan diam-diam mendecakkan lidahnya, mungkinkah ini alam legendaris Raja Abadi? Master Sekte saat ini sangat kuat, bagaimana dengan orang yang dia provokasi? Saya ingin tahu apakah dia lebih kuat dari pemimpin sekte. Tapi bagaimanapun juga, dia harus ribuan kali lebih kuat dari dirinya sendiri. Jadi dia harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Mengetahui bahwa dia tidak bisa lagi tinggal di sini, He Honglian mendengus dingin, mengambil ketiga murid itu dan melarikan diri dari sekte pedang Liu Guang karena malu. Gong Qingxuan berbalik dan melihat semua orang yang hadir. Sekarang Master Sekte kita telah menerima Ye Bufan sebagai murid langsungnya, siapa di antara kalian yang masih tidak puas? Master Sekte, kamu bijaksana. Mereka tidak berani berbicara sebelumnya karena mereka terintimidasi oleh keagungan pemimpin sekte, tetapi sekarang mereka telah sepenuhnya ditaklukkan oleh penampilan Ye Bufan.
Mampu mengalahkan 3 dewa besar Yi dengan mudah, kekuatan semacam ini tidak sebanding dengan murid sekte lainnya. Jangan katakan bahwa Sima Chuo dan Sueze tidak mengambil tindakan. Bahkan jika kedua orang ini diikat menjadi satu, mereka mungkin tidak akan bisa menghentikan tangan seseorang. Keturunan pribadi Master Sekte, murid utama, dan pewaris masa depan Sekte Pedang Cahaya mengalir, hanya pemuda di depannya yang memenuhi syarat untuk mengambil peran tersebut. Berikutnya adalah upacara pemagangan besar. Ye Bufan secara resmi menjadi murid Gong Qingxuan dan menjadi murid utama dari seluruh Sekte Pedang Liu Guang. Oke, kalian semua harus bubar. Upacara berakhir, yang bisa dianggap sebagai kesimpulan sukses dari kompetisi pribadi Master Sekte hari ini. Gong Qingxuan melambaikan tangannya dan semua orang yang hadir berpencar, lalu matanya tertuju pada Ye Bufan. Apa yang seharusnya terjadi pada akhirnya akan datang. Ye Bufan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosi batinnya, dan otaknya berputar cepat, memikirkan bagaimana menjawab pertanyaan tuannya. Tidak mungkin, meskipun saya tampil luar biasa hari ini, saya juga mengungkap terlalu banyak rahasia, seperti kultivasi saya sendiri, seperti tinju pemusnahan ilahi dan pisau kesadaran ilahi. Hal-hal ini mungkin disembunyikan dari orang lain, tetapi pasti tidak dapat disembunyikan dari pemimpin sekte yang tak terduga di depannya. Kamu harus kembali juga, urus tugasmu, dan datang ke tempatku besok. Tapi tanpa diduga, suara Gong Qingxuan tenang dan dia tidak bertanya apapun. Ye Bufan bersiap untuk waktu yang lama, tapi dia tidak mengharapkan hasil seperti itu seperti seseorang yang meninju dengan sekuat tenaga, tapi hasilnya adalah udaranya pingsan. Tuan, bukankah Anda menanyakan beberapa pertanyaan kepada saya? Suara Gong Qingxuan masih acuh tak acuh, apa yang ingin Anda tanyakan? Apakah hal-hal anak-anak Anda itu layak untuk ditanyakan? Ini, otak Ye Bufan berputar dengan cepat, memikirkan arti di balik kalimat ini. Mungkinkah Tuan ini telah mengetahuinya, dan rahasianya tidak ada nilainya bagi orang lain? Tapi aku merasa tidak seharusnya melakukannya. Berdasarkan penampilanku hari ini, meskipun pihak lain adalah Raja Abadi, dia pasti cukup penasaran. Rahasianya pasti sudah terbongkar, tapi seberapa banyak masih belum jelas. Setelah memikirkannya dengan serius, dia memutuskan untuk melakukan tes hati-hati untuk melihat seberapa banyak yang diketahui pemimpin sekte tentang dia. Murid itu agak aneh. Guru meminta saya untuk mewakili sekte hari ini. Apakah Anda tidak khawatir saya akan mempermalukan sekte tersebut? Dengan metode yang Anda gunakan untuk menyerang Raja Jahat berambut putih di Kuba Es secara diam-diam kekaisaran, tidak ada seorang pun di bawah Yi Agung yang abadi. Saya lawan Anda, apa yang harus saya khawatirkan? Suara Gong Qingxuan sangat lembut dan datar, tetapi Ye Bufan merasa seperti dia terkejut petir. Di Kekaisaran Kuba Es, dia menggunakan panah petir untuk menyerang selir Zhang Su secara diam-diam, yang telah menangkap tubuh Raja Jahat berambut putih pada saat itu. Bab 3250 Master Sekte yang tak terduga. Kenapa, menurutmu trik kecilmu bisa menyembunyikannya dariku? Meskipun dia memakai topeng kristal, Ye Bufan masih bisa merasakan cibiran di mata Gong Qingxuan. Kapan Anda mengubah esensi abadi dan bagaimana hal itu membantu Feng Ziwu meningkatkan tingkat kultivasinya dengan cepat? Saya mengetahui semua ini dengan jelas. Bahkan ada kesengsaraan guntur pemusnahan Anda, labu Anda yang dapat menyerap kekuatan guntur dan kilat, dewa alam guntur tubuh fisik yang diciptakan oleh teknik penempaan tubuh, dan bahkan monster peri kecil di dimensimu, bukanlah rahasia. Punggung Ye Bufan langsung basah oleh keringat dingin. Dia tidak menyangka begitu banyak rahasianya akan diketahui oleh orang lain. Selain kaget, hati saya dipenuhi rasa ingin tahu, bagaimana para pemimpin sekte ini bisa tahu. Mungkinkah dia diam-diam mengikutiku, tapi mustahil untuk memikirkannya. Oke, jangan gugup. Rahasiamu tidak ada artinya di mata pemimpin sekte ini. Awalnya, aku ingin membantumu menutupi beberapa hal, tapi aku tidak menyangka wanita He Honglian itu akan melompat keluar hari ini. Tapi ini juga merupakan hal yang baik, menumbuhkan keabadian kekuatan selalu dihargai. Jika kamu tidak menunjukkan kekuatanmu,
kamu akan dipandang rendah bahkan jika kamu duduk di posisi murid utama. Pada titik ini, Gong Qingxuan melambaikan tangannya, oke, pergilah dulu. Kembalilah dan bereskan hal-hal rumit, dan kembalilah padaku besok. Ya, Tuan. Ye Bufan membungkuk dan pergi, tetapi pikirannya kacau. Jika Gong Qingxuan mengetahui bahwa dia berpura-pura menjadi babi, memakan harimau, dan menyembunyikan energi abadinya, ini tidak masuk akal. Bagaimanapun, dia setidaknya adalah ahli tingkat Raja Abadi. Perbedaan levelnya terlalu besar, jadi wajar jika keterampilan penyembunyiannya tidak dapat disembunyikan darinya. Tapi dia selalu berhati-hati dalam kesengsaraan guntur pemusnahannya, dan bahkan menghabiskannya di luar sekte, jadi bagaimana dia bisa ditemukan. Yang paling penting adalah Istana Raja Naga dan Xiao Qing. Tampaknya mereka tidak luput dari pandangan Master Sekte. Sepertinya tuanku benar-benar tak terduga dan terlalu kuat. Ye Bufan mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya. Ciri khasnya adalah dia tidak memikirkan hal-hal yang tidak dia mengerti. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan membuang ide itu sepenuhnya. Saya telah bertemu dengan kakak senior. Sepanjang jalan, saya bertemu dengan murid-murid lain di sekte tersebut. Dia sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Saat ini, Ye Bufan memiliki status khusus. Dia hanyalah kakak laki-laki dari puncak ke-9 sebelumnya, tapi sekarang dia adalah murid utama dari seluruh sekte. Kembali ke pusat medis sekte medis kuno, saya menemukan ada ratusan orang menunggu di sini, termasuk pemimpin puncak dari puncak utama dan beberapa tokoh kuat dalam sekte tersebut. Dulu, ketika dia melihat orang-orang ini, dia akan melangkah maju dan memberi hormat kepada mereka, namun sekarang situasinya telah terbalik. Dalam hal kekuatan, dia adalah murid langsung dari Master Sekte dan pewaris masa depan dari Sekte Pedang Cahaya Mengalir. Dalam hal status, dia adalah master dari Balai Pengobatan Spiritual, yang lebih tinggi dari yang lain. Dalam hal ini, kecuali pemimpin sekte dan tetua agung, semua orang harus bersikap hormat dan sopan saat bertemu dengannya. Setelah akhirnya berurusan dengan orang-orang ini, rumah sakit menjadi sunyi kembali. Melihat sekeliling, hanya Feng Ziwu yang tersisa. Di mana mereka bertiga? Feng Ziwu berkata, mereka semua mengambil ramuan itu dan mengasingkan diri. Ternyata setelah pertempuran hari ini, Luo Bingyan dan Shen Qiyun sangat terpengaruh, dan mereka segera memerintahkannya untuk memberikannya kepada mereka, setelah mereka kembali. Dai Dan, berlatih di pengasingan. Oke, ayo kita mengasingkan diri juga. Ye Bufan membawa Feng Ziwu ke kamar tidur. Sekarang tingkat kultivasinya telah meningkat lagi, dia telah mencapai tahap akhir keabadian emas. 2 jam kemudian, Feng Ziwu mulai mengkonsolidasikan tingkat kultivasinya yang baru ditingkatkan, dan Ye Bufan memasuki Istana Raja Naga. Kami belum pernah mengobrol baik dengan gadis kecil itu sejak kami bertemu kembali, dan kami tidak tahu apa yang terjadi padanya. Ketika dia muncul di langit di atas Istana Raja Naga, dia melihat gadis kecil itu duduk di sana, berkonsentrasi bermain game. Setelah beberapa saat, dia meletakkan konsol game dan menghela nafas, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Ye Bufan datang ke sisinya, ada apa? Mengapa kamu tidak bahagia? Saudara Ye, Xiao Qing segera memeluk lengannya dengan gembira, dan kemudian berkata dengan sedikit tertekan, aku sudah lama tidak bermain. Dia mengalami kemunduran, dan bahkan tidak bisa mengalahkan level pertama. Ye Bufan terdiam beberapa saat. Bahkan di dunia peri, meskipun dia telah menjadi monster peri, gadis kecil ini masih pandai bermain Tetris. Tapi dia tetap harus menjadi monster peri, terhibur. Dia mengusap kepala gadis kecil itu, tidak masalah, tidak akan butuh waktu lama bagimu untuk kembali ke puncakmu. Xiao Qing mengayunkan tinjunya, saudara Ye benar, saya pasti akan mencapai level kedua jika saya berlatih beberapa bulan lagi. 33 Novel Network. Apa yang terjadi setelah kamu tiba di dunia peri? Bagaimana kamu meningkatkan levelmu begitu cepat, dan bagaimana kamu bisa jatuh ke tangan orang-orang itu? Petik 2. Inilah yang membuat Ye Bufan bingung. Level Xiao Qing telah meningkat begitu cepat sehingga dia bahkan lebih monster dari dirinya sendiri. Yang paling penting adalah dia hanyalah monster biasa sebelumnya,
bagaimana dia bisa memiliki darah naga? Katamu biarkan aku memberitahumu ini perlahan-lahan. Xiao Qing bersandar di bahu Ye Bufan dan mulai menceritakannya perlahan. Setelah aku naik, aku langsung memasuki alam iblis di dunia peri. Itu adalah tempat yang sangat menakutkan, dan hukum rimba adalah benar-benar predator. Jika Anda tidak bergabung dengan kekuatan besar tepat waktu, Anda mungkin akan dimakan oleh monster abadi lainnya. Saya khawatir saudara Ye tidak akan dapat menemukan saya setelah dia naik. Saya ingin keluar dari sana dan datanglah ke area manusia secepat mungkin, jadi aku tidak bergabung dengan kekuatan apapun. Tapi ini berbahaya. Saya hampir dimakan oleh beruang besar di luar Ascension Hall. Untungnya, seorang saudari cantik menyelamatkan saya saat ini. Adik cantik. Petik 2. Ye Bufan bertanya, apakah itu ras manusia dari alam iblis? Tidak, dia seharusnya juga menjadi monster, tapi dia bisa berubah menjadi manusia, dan dia sangat cantik, dan sangat putih. Petik 2. Lolita kecil yang ditransformasikan oleh Xiao Qing sudah sangat cantik, dan dia sudah terbiasa melihat keindahan saat dia bersama Ye Bufan, tapi saat dia menyebut wanita itu, wajahnya masih penuh dengan keterkejutan. Adik itu sangat cantik, dan dia sangat menawan. Meskipun aku seorang wanita, aku ingin berjalan bersamanya hanya dengan melihatnya. Saat ini, dia tersenyum dan berkata, Saudara Ye, bagaimana kalau kamu menikahi dia sebagai istrimu? Sungguh indah. Petik 2. Ada garis hitam di kepala Ye Bufan. Pemikiran gadis kecil ini begitu cepat sehingga dia ngelantur dan berlari ke sisinya setelah hanya mengucapkan beberapa patah. Kata monster yang setidaknya bisa bertransformasi itu juga berada di atas level ke-10, yang menunjukkan betapa kuatnya pihak lain. Memiliki belas kasihan terhadap monster peri seperti Xiao Qing yang baru saja naik sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pihak lain memiliki hati yang sangat baik. Lanjutkan bicara, apa yang terjadi selanjutnya? Petik 2. Kemudian, beruang besar itu diusir, dan saudari itu meminta saya segera pergi dan mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Namun tidak lama setelah saya meninggalkan Ascension Hall, saya dikejar oleh 2 serigala raksasa. Kedua orang itu adalah binatang abadi tingkat ketiga. Mereka bukan tandinganku ketika aku naik sekarang, jadi aku tidak punya pilihan selain melarikan diri dalam kebingungan. Di sana saya memperoleh warisan naga purba, jiwa naganya, dan garis keturunan naga meskipun tidak terlalu murni, ia sangat kuat. Xiao Qing memandang Ye Bufan dengan penuh semangat ketika dia mengatakan ini, Saudaraku Ye, aku sekarang adalah monster tingkat 6, dan aku bisa melindungimu di masa depan. Tapi dia masih belum sekuat saudari itu. Kalau tidak, kamu harus menikahinya. Dia bisa melindungi kita berdua. Petik 2.